Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bu Didi dan Pak Taufik. Kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan demo aplikasi kami yaitu Hydroponic Grow. Nah, jadi di sini saat pertama kali membuka aplikasi akan langsung ada flash screen dan juga langsung masuk ke halaman login. Nah, ketika user belum memiliki akun bisa registrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol panah di sebelah pojok kiri atas. Nah, di halaman sign up ini, user diminta untuk memasukkan email, username, dan juga password. Nah, di sini kita langsung mencoba saja. Nah, di sini juga sudah terdapat error handling apabila ada username atau juga password yang tidak sesuai. Nah, akun sudah berhasil dibuka, kita bisa langsung masuk ke halaman login. Nah, di sini juga terdapat forgot password apabila user tidak mengingat password yang sudah didaftarkan sebelumnya, yaitu dengan memasukkan email terlebih dahulu. Ya, dengan nah email di sini itu menggunakan email yang sudah diregistrasi sebelumnya. Kemudian menekan kirim email reset. Nah, di sini kita menunggu token dari email yang sudah masuk. Permisi, Bu. Berapa, Pak? Di sini sudah masuk token dari kami. Ini ada 120015. 120015. Ini Nah, sudah kemudian ada langsung bisa verifikasi. pesan warningnya juga di email. Oke. Nah, setelah kita memasukkan tokennya yang sebelumnya sudah masuk di email tadi, nah, user langsung didirect ke halaman reset password. Nah, di sini user bisa memasukkan password baru. Di sini juga terdapat beberapa syarat password, yaitu minimal 6 karakter, kemudian menggunakan kombinasi angka dan juga huruf, kemudian menghindari password yang sama dengan sebelumnya. Kita bisa langsung memperbarui password. Nah, sekarang bisa langsung login dengan password yang baru. Yang pertama, masukkan email terlebih dahulu dengan password yang baru. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke halaman homepage. Nah, selanjutnya di homepage ini kita bisa mengeksplor banyak fitur. Fitur utama yang kita tonjolkan itu ada di tambah tanaman, yang nanti ketika user ingin menambahkan tanaman baru untuk ditanam, sama ada kalender panen, dan juga ada history. History ini history tanaman yang sudah ditanam dan history tanaman yang sedang berjalan ataupun sudah selesai. History juga sudah dilengkapi dengan personalisasi akunnya. History. Nah, ini historinya. Karena baru login, jadi historinya ini belum ke ini. Selanjutnya, back di home juga sudah ada drawer. Di drawer ini tuh berisi personalisasi akun dan juga apabila user ingin logout. Dan di sini juga ada mode gelap yang bisa diaktifkan. Ini mengaktifkan mode gelap. Berlaku juga sudah pada semua halaman. Kita kembali lagi ke mode terang.
Di sini juga bisa kita integrasikan dengan kunjungan website apabila nanti ada sharing komunitas yang ingin dilakukan oleh user. Baik, selanjutnya yaitu bisa langsung memilih tambah tanaman. Jadi di sini user bisa langsung memilih beberapa tanaman yang sudah kita sediakan, yaitu ada 5, ada selada, pakcoy, kangkung, daun bawang, dan juga bayam untuk saat ini. Nah, kita mencoba selada terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa deskripsi umum mengenai selada, yaitu ada masa tanam dan juga perkiraan untuk panen. Nah, ketika mulai penanaman, maka nah, kita bisa langsung terlihat jadi di sini tanggal mulainya kapan dan juga perkiraan panennya itu kapan. Nah, ini bisa langsung melihat progresnya juga di halaman progres. Baik, masuk ke halaman progres. Jadi halaman progres ini tuh adalah halaman yang nanti perlu dilakukan oleh setiap hari oleh user kami ketika memulai penanaman tanaman. Jadi di sini tuh merupakan progres harian, panduan apa saja yang perlu dilakukan dan juga ada reminder-remindernya serta akurasi poinnya. Ini kita mulai dari tanggal saat ini yaitu di Rabu 25 Juni. Kemudian di sini ada task hari ini yang harus dilakukan tuh apa aja. Nah, nanti user itu mengunjungi task hari ini, kemudian melakukan centang apabila sudah menyelesaikan taks tersebut. Misal ini kita menyelesaikan semua taks, maka akan terlihat progresnya ini sudah 6 per 6 taks dan ini sudah mendapat nilai A karena semua taksnya sudah diperbarui. Nah, nilainya ini yang grade ini akan berubah tergantung bagaimana user ini melakukan kegiatannya. Apabila sedikit nanti D dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa melakukan cek your hydroponic condition. Jadi di sini tuh user nanti akan melihat akurasi tanamannya saat ini dengan yang seharusnya optimalnya. Nanti di sini user bisa melakukan checkpoint. Jadi melihat dari kondisi tanamannya, kemudian tuh dilakukan checkpoint apakah sudah ideal atau tidak untuk mengukur dan melihat parameter, membandingkan dengan parameter tanaman optimal, diukur kondisi tanaman user ini dilakukan untuk tetap memantau bahwa walaupun dilakukan panduan secara eh, hanya tertulis, tapi user bisa tahu apakah ini sudah akurat atau tidak. Nah, di ini juga ada history cek yang udah user lakukan, nilainya berapa, overall akurasinya, terus kemudian juga ada progresnya, jadi memperlihatkan dari akurasi awal ketika awal-awal kali menanam, user tuh menambahkan akurasi ceknya, kemudian besoknya, minggu depannya itu akan terlihat, dan progres-progresnya itu akan tercatat. Jadi di sini progresnya itu saat user membuat task setiap harinya itu akan langsung masuk ke halaman akurasi cek ini yang tersedia di bawah tadi. Nah, akurasi cek ini bisa terus diperbarui setiap hari, setiap user setelah melakukan task untuk bisa melihat akurasi tanamannya apakah sudah optimal atau tidak. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini di progress page juga terdapat akurasi dan juga task seberapa persennya. Nah, kemudian di sini juga ada weekly progress. Jadi di sini nanti akan ada bar chart yang akan menunjukkan progresnya. Tetapi di sini karena kita baru memulai dengan akun yang baru, yaitu di sini belum ada progres untuk selama 7 hari terakhir. Oke, selanjutnya kita langsung bisa ke kalender panen. Nah, jadi di sini terdapat nama tanaman, kemudian bagaimana kegiatannya pada hari tersebut. Nah, untuk melihat detailnya bisa langsung menekan tanggalnya saja. Nah, di sini sudah terdapat detail mengenai taks apa saja yang sudah dilakukan, kemudian pengecekannya untuk akurasi hari ini bagaimana. Nah, di sini juga sudah terdapat keterangan untuk yang berhasil bagaimana, sedang itu dengan warna oranye, kemudian kurang itu warna merah dan belum ada data itu warna abu-abu. Oke, nah selanjutnya kita bisa ke histori tanaman. Nah, jadi di sini kita bisa melihat total tanaman, kemudian tanaman saat ini yang tanamannya sudah dikerjakan, kemudian tanamannya sudah selesai. Nah, di sini kita baru memulai, yaitu menanam selada yang baru saja kita tambahkan tadi. oke, baik. Selanjutnya masuk ke fitur account information atau di profil pertama. Di sini kita bisa mengganti foto profil, eh, mengganti profil, kemudian menyimpannya dan memperbarui. Di sini juga ada sudah pemberitahuan
foto-foto yang harus digunakan yaitu ada JPG, PNG, terus kemudian ada maksimalnya ini digunakan untuk agar user tuh mengetahui validator-validatornya. Nah, saat kita sudah menyimpan, memperbarui profil, menyimpan kembali ini, maka akan masuk juga di drawer. Di drawer itu sudah terupdate eh, profil yang baru. Kemudian di halaman account information ini, selain ada informasi tentang email, habis itu juga back, 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 back dulu, back. Di account information ini, selain ada informasi tentang email, juga bisa melakukan change username ataupun change password dan juga logout. Kita coba dari change username dulu. Nah, di sini memasukkan username yang baru, kemudian di save. Nah, username-nya akan terupdate di profil dan juga terupdate di drawer secara langsung. Kemudian kita coba untuk change password. Di sini juga sudah ada requirement-nya yang tadi kita kasih tipsnya yaitu bahwa 6 karakter, kemudian berbeda dari password saat ini. Ini juga membantu user untuk validatornya. Nah, saat change password itu, user perlu mengetahui passwordnya saat ini. Karena nanti kalau misalnya user lupa, bisa kembali ke fitur yang forget password. Ini untuk fitur yang apabila ingin mengganti password. Nah, setelah password diganti, ada pop-up juga bahwa password sudah berhasil diganti. Kemudian yang di profil ini juga bisa logout. Jadi logout kami sediakan di profil dan juga di drawer. Nah, apabila menekan logout, maka nanti akan kembali ke halaman sign in. Nah, ini dia ketika user sudah melakukan logout. Nah, di sini kita mencoba login menggunakan password baru yang sudah kita ganti di halaman profil tadi sebelumnya. Nah, di sini bisa langsung masuk dengan password yang baru. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.